Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pada saat ini kita masih dipertemukan oleh Allah pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan tentunya memenuhi seluruh protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ikhtiar kita untuk menjaga virus ini tidak menyebar kepada saudara-saudara kita. Salam dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kerabat dan seluruh pengikut dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua dihimpun oleh Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah janjikan akan mendapatkan syafaatnya nanti yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik ciptaan. Allah menciptakan manusia sesempurna-sempurnanya ciptaan dibanding makhluk lain yang Allah ciptakan. Ini adalah bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Bahkan Allah jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin dalam keberlangsungan kehidupan di semesta raya ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah itu dilengkapi dengan akal fikiran, dilengkapi dengan hati, sehingga manusia juga diberikan dua potensi. Yang pertama potensi fujur dan yang kedua potensi takwa. Setiap kita memiliki hawa nafsu yang tidak hanya menjadikan kita bisa terjerembab kepada hal-hal yang negatif, tetapi dengan hawa nafsu juga kita bisa membangun peradaban yang tentunya hawa nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Tetapi manusia kemudian bisa jatuh martabatnya kepada seburuk-buruk keadaan, pada seburuk-buruk tempat, sebagaimana dilukaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan asfala safilin, manusia itu ke dalam serendah-rendah tempat, yaitu neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak pernah putus-putus. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, manusia dihiasi dengan nafsu yang apabila nafsu ini menjadi pemimpin dalam kehidupannya, Allah menyebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu cenderung mengarahkan manusia kepada hawa nafsu. Dan kalau saja hawa nafsu ini menjadi ikutan kita, menjadi imam kita dalam menjalani kehidupan ini, maka bisa dipastikan akan terjadi kerusakan di langit dan di bumi, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh. Kalau saja hawa nafsu itu menjadi ikutan, menjadi yang diikuti, menjadi imam,
dalam kita menjalani kehidupan ini, maka bisa dipastikan kehidupan di dunia, di langit dan bumi akan terjadi kerusakan. Sementara hawa nafsu juga cenderung menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki sifat tamak, memiliki sifat kikir, dan memiliki berbagai sifat-sifat buruk manusia, yang setiap manusia memiliki potensi itu. Sifat tamak, sifat serakah manusia itu bisa lebih serakah, lebih berbahaya daripada binatang buas sekalipun. Dalam sebuah hadis dikatakan, seandainya dua ekor singa dilepas di sekumpulan kambing, maka akan tidak lebih berbahaya ketimbang ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan yang akan merusak agamanya. Artinya dua ekor singa yang lapar yang dilepas ke sekumpulan kambing itu belum seberapa dibanding ketamakan manusia terhadap harta benda, ketamakan manusia, kerakusan manusia terhadap dunia, terhadap kekuasaan, terhadap kemuliaan, kedudukan, yang boleh jadi itu akan merusak agamanya. Kita bisa melihat bagaimana dua ekor singa itu serakah-serakahnya dia hanya akan menghabiskan kambing satu paling tidak, bahkan mungkin tidak habis. Setelah dia kenyang sudah ditinggalkan. Tetapi bagaimana dengan manusia? Dia dengan akal fikirannya didorong dengan hawa nafsunya, tidak hanya harta untuk dirinya, dia akan berpikir harta untuk anaknya, harta untuk kehidupannya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kenapa itu terjadi? Karena manusia dipenuhi dengan hawa nafsu, yang nafsunya itu cenderung kepada keburukan, mengajak kepada yang sesuatu yang tidak baik. Dengan nafsunya, manusia cenderung menjadi hubbud dunia, cinta kepada dunia, dan lupa akan akhir dari kehidupannya atau kematian, sehingga manusia akan menjadi manusia yang serakah di hadapan manusia lainnya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah puasa yang kita lakukan, yang Allah syariatkan kepada kita selama sebulan penuh, mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari sifat serakah. Bagaimana kita berpuasa? Cukup dengan 2 atau 3 butir kurma, rasanya keinginan kita untuk menghabiskan berbagai aneka makanan itu sudah selesai dengan hanya 3 kurma saja. Begitulah hawa nafsu manusia. Sebetulnya kalau manusia itu memperturutkan hawa nafsu, maka tidak akan puas-puasnya nafsu itu diikuti, sampai manusia itu akan menyadari ketika mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah, ketika wajahnya sudah dipendam di dalam perut bumi, baru akan selesai keinginannya terhadap dunia. Oleh karena itu, mari kita jadikan ibadah puasa pada tahun ini sebagai upaya kita membuang sifat-sifat buruk kita, sifat-sifat memperturutkan hawa nafsu kita, dalam bentuk menjadi orang yang bersifat serakah, menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang keras hati, dan seterusnya, sehingga puasa akan betul-betul menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikian ulasan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita dalam menjadikan puasa ini sebagai tarbiyah Allah kepada kita untuk membuang sifat-sifat buruk, terutama sifat rakus, yang boleh jadi kita semua memiliki potensi itu. Kita semua memiliki kemungkinan untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan puasa ini akan lebih baik dari puasa yang sudah lalu,
dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali pada Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.